Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesara dengan NIM 4112211030 dari program studi akuntansi manajerial. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Finansial Literasi dan Uses of Pay Later Service terhadap Impulsive Buying Masyarakat di Kota Batam. Dari latar belakang penelitian ini, Batam merupakan kawasan free trade zone yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia dengan tingkat adopsi ekonomi digital yang sangat tinggi. Salah satu bentuk adopsi digital yang berkembang pesat adalah layanan pay later, yaitu skema buy now, pay later yang memudahkan konsumen membeli barang tanpa harus membayar tunai di muka. Kemudian ini satu sisi yang sangat membantu, tapi di sisi lain berpotensi mendorong perilaku impulsif buying, pembeli yang dilakukan tanpa niat atau perencanaan yang matang. Di titik inilah literasi keuangan berperan penting. Literasi keuangan baik diharapkan dapat membantu individu mengelola pengeluaran dan mengambil keputusan finansial yang lebih rasional. Meskipun kemudahan akses pay later terus meningkat, dari sisi inilah muncul pertanyaan, apakah literasi keuangan benar-benar mampu meredam kecenderungan impulsif buying di tengah maraknya penggunaan pay later? Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah adalah bagaimana financial literasi dan use of pay later service mempengaruhi impulsif buying di Kota Batam. Kemudahan akses layanan pay later berpotensi meningkatkan kecenderungan pembelian impulsif, sementara literasi keuangan diharapkan mendorong keputusan finansial yang lebih rasional. Dua kekuatan yang berlawan arah inilah yang saya ingin uji secara empiris. Maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh finansial dan use of pay later service terhadap impulsif buying pada masyarakat Kota Batam, sekaligus memberikan pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian impulsif pada penggunaan layanan pay later. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberi 3 manfaat. Yang pertama, secara teori. Penelitian ini memperkaya kajian mengenai pengaruh finansial literasi, uses of pay later service, dan impulsive buying pada masyarakat Kota Batam. Kedua, secara praktis. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan dan membangun kebiasaan berbelanja yang lebih bijaksana. Ketiga, secara akademis. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan riset edukasi di bidang keuangan. Batasan masalah. Agar penelitian ini tetap fokus dan terarah, saya menetapkan 3 batasan masalah. Pertama, dari sisi variabel. Analisis dibatasi hanya pada pengaruh finansial literasi dan use of pay later service terhadap impulsive buying. Kedua, sisi subjek. Penelitian ini difokuskan pada penggunaan layanan pay later di Kota Batam. Ketiga, ada beberapa faktor yang sengaja tidak menjadi fokus pembahasan seperti pendapatan, promosi, pengaruh sosial, dan karakteristik demografis lainnya. Kajian teori. Penelitian ini bertumpu pada 2 landasan teori utama. Yang pertama, consumer behavior theory, yang menjelaskan tindakan individual dalam mencari, membeli, menggunakan, hingga membuang produk atau jasa demi memenuhi kebutuhan. Menurut Gibson dan Kramer di sana tahun 2014, perilaku ini terus bergeser seiring waktu tingginya adopsi layanan pay later. Yang kedua adalah behavior financial theory. Teori ini menjelaskan bahwa keputusan keuangan individu kerap dipengaruhi oleh bias kognitif dan faktor psikolog, menurut Thalys tahun 2023, di mana konsumen cenderung melebihi kemampuan finansial demi kepuasan instan. Dalam konteks Batam sebagai free trade zone dengan potensi digital yang tinggi, karakteristik ini membesar risiko perilaku belanja yang tidak rasional. Oleh karena itu, integrasi kedua teori ini jelas berkaitan antara financial literasi, pay later, dan impulsive buying. Kajian literatur. Penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Ananda Pradeshi pada tahun 2025 menemukan bahwa penggunaan Shopee Pay Later awalnya didorong oleh kemudahan
literasi. Namun lama-kelamaan bergeser menjadi motif hedonis hingga mendorong impulsif buying. Menariknya, komunikasi antar teman ternyata lebih berpengaruh dibandingkan promosi. Effendi dan kawan tahun 2025 melalui analisis biometrik menunjukkan bahwa publikasi mengenai literasi keuangan di Indonesia meningkat signifikan dari tahun 2014 hingga tahun 2024, meski masih dominasi pendekatan kuantitatif. Sementara itu, Putra dan kawan-kawan tahun 2025 menemukan bahwa impulsive buying dipengaruhi oleh gaya hidup hedonis dan emosional dibandingkan literasi keuangan, di mana paylater menurunkan reaksi risiko, namun tidak secara langsung mendorong perilaku impulsif. Model penelitian dan hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan literatur tadi, saya menyusun model penelitian dengan 3 variabel: X1 pengguna paylater, X2 literasi keuangan, dan Y pembeli impulsif sebagai variabel yang dipengaruhi. Dari model ini, saya merumuskan 2 hipotesis. HO atau hipotesis nol menyatakan bahwa penggunaan paylater dan finansial literasi tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumen di Kota Batam. Sebagai H1 menyatakan bahwa penggunaan paylater dan finansial literasi berpengaruh terhadap perilaku konsumen di Kota Batam. Kedua hipotesis inilah yang akan saya uji secara statistik dan tahap penelitian selanjutnya. Desain penelitian dan sumber data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, di mana data berupa angka dari kuesioner akan dianalisis menggunakan teknik statistik. Sumber data terbagi menjadi 2. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan disebutkan pada masyarakat Kota Batam yang menggunakan layanan paylater seperti ShopeePay, Kredivo, dan Akulaku. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang terindeksi Sinta melalui Scopus dan diakses melalui Google Scholar. Operasional variabel. Setiap variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala literate 1-5 dengan beberapa dimensi. Operational behavior. Setiap variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala literate 1-5 dengan beberapa dimensi. Variabel X1 penggunaan paylater diukur melalui 4 dimensi: service quality, ethos, loyalty, dan satisfaction yang diadopsi dari Putra tahun 2025. Variabel X2 literasi keuangan diukur melalui 3 dimensi: financial knowledge, financial attitude, financial behavior. Sedangkan Y pembelian impulsif diukur melalui 4 dimensi: tanpa memikirkan konsekuensi, tanpa rencana, tawaran menarik, dan emosional. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purpose sampling. T yaitu teknik dan probability sampling, yang dimana sampel dipilih berdasarkan karakteristik khusus yang relevan dengan penelitian. Adapun kriteria inklusi sampel adalah berdomisili asli Kota Batam, berusia minimal 17 tahun, dan KTP yang sah dan aktif menggunakan fitur paylater dalam 3 bulan terakhir. Lokasi penelitian ini dipilih Kota Batam karena perkembangan ekonomi digital, penggunaan layanan keuangan digitalnya yang tinggi. Demikian proposal tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, khususnya bagi masyarakat Kota Batam dalam memahami hubungan literasi keuangan, penggunaan paylater, dan perilaku pembelian impulsif. Saya sangat terbuka atas arahan dan masukan dari Bapak atau Ibu untuk penyempurnaan proposal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.